Oke, puji Tuhan. Oke, ya. Jadi, baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara pengajaran firman Tuhan kita. Ini adalah bagian yang kedua karena bagian yang pertama minggu yang lalu saya sudah sampaikan, ya, tidak terlalu panjang, tetapi minggu yang lalu menjadi pengantar atau menjadi membekali untuk kemudian kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan ini adalah bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama minggu yang lalu temanya adalah kita membaca 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Bagian yang pertama, bagian yang ke-1 minggu yang lalu itu adalah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan di ayat yang ketiga kalau nggak salah ya Sita. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sehingga minggu yang lalu temanya saya kasih yang bagian ke-1 itu adalah tidak kedapatan telanjang. Maka kemudian saya masih ingat refresh sedikit, saya membawa kemudian kembali kepada Kejadian 2 ayat 25 ketika Adam dan Hawa manusia yang pertama itu dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 25 itu manusia dan istrinya itu telanjang tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa? Karena Adam dan Hawa pada waktu itu dilingkupi dengan kemuliaan Allah. Ya, dilingkupi dengan kemuliaan Allah. Tetapi dalam Kejadian 3 ayat 7 ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka menggunakan kehendak mereka untuk kemudian bertentangan dengan kehendak Allah, maka kemudian Kejadian 3 ayat 7 mencatat bahwa maka terbukalah mata mereka berdua dan kemudian mereka tahu bahwa mereka apa? Telanjang. Kemuliaan Allah yang melingkupi mereka itu kemudian tidak ada lagi. Oke. Dan ketika Allah memanggil mereka dalam Kejadian 3 ayat 10, mereka berkata bahwa mereka sangat takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Manusia itu kemudian setelah jatuh dalam dosa minggu yang lalu saya katakan, berusaha kemudian menutupi ketelanjangan mereka itu selalu mau bersembunyi, menyembunyikan ketelanjangan itu. Makanya dalam Kejadian 3 ayat 7 itu dikatakan bahwa kemudian Adam dan Hawa itu menyemat daun pohon ara dan kemudian mereka membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa berusaha untuk menutupi ketelanjangan itu. Dan sayangnya mereka selalu dalam keberdosaan itu berusaha terus untuk menutupinya dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka berusaha berjuang melakukan segala hal supaya bagaimana mereka tidak kedapatan telanjang. Ya. Kalau hari ini kemudian manusia itu semakin hedon dengan berbagai-bagai kemewahan, dengan berbagai-bagai hal yang bisa mereka dapatkan, semuanya itu sebenarnya adalah untuk menyembunyikan ketelanjangan itu, berusaha untuk menutupi itu semua. Manusia ingin dihargai, manusia ingin dimuliakan, manusia ingin, apalagi kita semuanya, ingin disanjung, ingin itu, semuanya itu ingin kita dapatkan untuk karena memang kita sudah kehilangan akan kemuliaan yang dulu pernah ada di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Lewat kekayaan, lewat harta, lewat mobil mewah, lewat rumah mewah, lewat pakaian yang indah, lewat apapun, lewat jabatan, kekuasaan, dan semuanya itu dalam keberdosaannya manusia mencoba lewat semuanya itu membangun kemuliaan, menutupi ketelanjangannya. Nah, bagian yang kedua itu adalah ayat 4 sampai dengan ayat 10 dalam 2 Korintus 5, di mana di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 10 dikatakan di sana, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang
baru itu, yang keempat, mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat yang kelima, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Dan ayat yang 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ayat-ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 10 ini memang saya gunakan menjadi dasar Bapak Ibu. Selain ada kata-kata kunci yang di sana yang menjadi tema khotbah saya, dan kemudian di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa pada akhirnya kemah tubuh ini, tadi ayat yang keempat, kemah tubuh kita ini tentu akan dibongkar, dan kita semua pada akhirnya nanti kita tidak lagi berdiam di kemah tubuh ini, dan kita semua akan menghadap kepada tahta pengadilan Kristus seperti yang dikatakan di ayat yang ke-10. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, di dalam kitab Wahyu di sana dikatakan bagaimana kita orang-orang yang seharusnya, Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Di tahta pengadilan Kristus nanti, Tuhan Yesus berkata, aku datang tanpa engkau tahu seperti pencuri. Berjaga-jagalah, perhatikanlah pakaianmu. Jangan sampai engkau kedapatan berjalan telanjang. Maka bagian yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan tema, yaitu mengenakan Kristus, mengenakan pakaian kemuliaan. Nah, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Imamat, maka di sana dicatat bagaimana seorang imam itu harus mengenakan pakaian yang khusus. Kalau kita lihat misalnya dalam Imamat 16 ayat 4. Imamat 16 ayat 4. Dikatakan ia ini adalah Imam Harun, harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serba lenan,
serban lenan, itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dan dalam Imamat 16 ayat yang ke-32, dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Imamat 21 ayat 10. Satu lagi. Imamat 21 ayat 10. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencapik pakaiannya. Jadi memang kalau kita melihat di dalam PL, ada sebuah Allah memberikan sebuah gambaran yang nantinya akan digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah tipologi bahwa imam itu harus mengenakan pakaian khusus, pakaian kudus. Oke. Kejadian 3 ayat yang ke-21. Perhatikan, kita pagi hari ini akan membuka banyak ayat. Saya ingin Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana kesinambungan daripada ayat-ayat firman Tuhan ini. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ada sebuah tindakan profetik yang Allah lakukan ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia itu mendapati dirinya telanjang, dan kemudian mereka menyemat daun pohon ara, dan kemudian membuat pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Allah kemudian tidak berkenan kepada pakaian yang mereka buat itu. Karena itu di mata Allah tidak bisa menutupi ketelanjangan manusia itu. Dan kemudian Allah membuat sebuah tindakan profetik. Allah mengorbankan seekor binatang, anak domba, mengambil kulitnya, dan kemudian memakaikan itu kepada Adam dan Hawa sebagai pakaian. Itu adalah sebuah tindakan profetik Allah, bahwa pada waktunya nanti akan ada anak domba yang akan dikorbankan, yaitu Yesus Kristus, yang akan menjadi pakaian yang baru bagi manusia yang berdosa. Kalau kita melihat misalnya satu nubuatan saja, ada begitu banyak nubuatan. Yesaya 61 ayat 10. Yesaya 61 ayat yang ke-10. Bagaimana kemudian Nabi Yesaya dalam pimpinan Roh Kudus berkata, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran." Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Nubuatan ini tentu saja digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba yang dikorbankan, menjadi pakaian keselamatan bagi kita, menjadi jubah kebenaran bagi kita. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan waktu, sejak Tuhan Yesus menggenapi itu lewat kayu salibnya, dalam perjalanan waktu,
Maka kemudian dalam Wahyu 18 ayat 15 dan 16. Wahyu 18, 15, 16. Judul perikop daripada Wahyu 18 itu adalah apa? Apa judul perikopnya? Jatuhnya Babel. Oke. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka, kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Sudah dicatat di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kemudian membangun sebuah sistem dunia. Tentu ada iblis di belakang semuanya itu. Dibangunlah sebuah sistem. Kota Babel itu bukan kota A, kota B, kota C, itu bukan ya. Tapi sebuah sistem dunia yang kemudian di sana akan memunculkan betapa manusia-manusia yang berdosa itu mencoba untuk kemudian berpakaian lenan halus, berpakaian kain ungu, berpakaian kain kirmisi, dihiasi dengan emas, dengan permata, mutiara, dan semuanya itu. Bagaimana kemudian manusia-manusia berdosa di akhir zaman terjebak dalam sebuah sistem pemerintahan dunia. Babel itu berbicara tentang sistem dunia. Mereka mencoba untuk kemudian bagaimana menutupi ketelanjangan, kehilangan kemuliaan yang sudah dicatat dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi bagaimana kemudian manusia dengan sistem yang mereka buat mencoba untuk membangun kemuliaannya. Kain lenan, berpakaian lenan halus, kain ungu, kain kirmisi, berhiaskan emas, permata, mutiara. Semuanya itu adalah bagaimana manusia di akhir zaman itu, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, mencoba untuk membangun kemuliaan. Mengatakan hal ini, Bapak Ibu Saudara, gereja tidak kebal akan hal ini. Gereja yang seharusnya itu menjadi garam dunia, menggarami dunia ini, justru hari ini bukan gereja yang menggarami dunia, justru banyak gereja yang digarami oleh dunia. Sistem dunia itu masuk ke dalam gereja. Ya. Makanya tidak heran kalau pada akhirnya nanti Bapak Ibu Saudara,
Tidak heran kalau kemudian Lukas 16 ayat 19, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan itu akan tergenapi. Apa itu? Kalau kita baca dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan kemudian dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan itu, bagaimana kemudian di depan rumah seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus ini, ada Lazarus yang miskin dengan boroknya. Orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus ini menunjuk kepada imam, pemimpin agama, dalam konteks hari itu adalah orang Farisi. Kalau dalam konteks budaya Yahudi saat itu membaca Lukas 16-19 ini, maka ada sebuah penafsiran bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang kaya yang berpakaian jubah ungu dan kain halus itu adalah imam besar Kayafas, yang memang memiliki 5 saudara. Karena ketika kemudian dikatakan dalam perumpamaan itu, orang kaya ini kemudian meninggal dan Lazarus yang miskin itu meninggal juga. Dan kemudian orang kaya itu di Hades itu berkata, masih ada 5 saudaraku. Maka kemudian ada penafsiran, memang ada salah satu penafsiran bahwa itu menunjuk kepada satu sosok. Tetapi memang orang yang berjubah ungu, berpakaian lenan halus itu memang menunjuk kepada imam atau pemimpin agama. Dia juga adalah simbol dari manusia duniawi yang sibuk untuk memenuhkan dirinya, eksistensi dirinya. Bagaimana supaya tetap eksis, dipandang orang, berharga di mata orang, dengan segala kemewahan yang dimiliki. Tetapi semuanya itu hanyalah tampak luar. Terus apa hubungannya, Pak, dengan gereja? Apakah memang gereja hari ini adalah gereja yang seperti ini? Wahyu 3. Ayat yang ke-17 dan 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku, kata Tuhan Yesus, menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Hari ini di akhir zaman, di hari-hari terakhir di zaman akhir ini, ada banyak gereja seperti yang ditulis
untuk jemaat di Laodikia ini. Tampak luar hebat, megah, super, luar biasa banyak orang di sana. Tetapi sebenarnya mereka itu adalah tidak berpakaian. Karena memang pemimpin-pemimpinnya yang berjubah ungu, yang berkain lenan halus itu, yang berpakaian grimisi itu, mereka adalah seperti yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Lukas 16, ayat yang ke-19 tadi itu. Dan banyak orang hari ini digiring masuk dalam sistem dunia yang dibangun di dalam gereja. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara, kalau gereja yang sesungguhnya, gereja yang sejati, di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti ini, akan menjadi gereja yang mungkin akan begitu mengalami hal-hal yang menyusahkan. Seperti yang tadi dikatakan dalam 2 Korintus 5, ayat yang keempat kalau kita balik lagi ke sana. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita itu mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Kita masih menggunakan tubuh daging ini. Kemah tubuh kita ini belum dibongkar. Kedagingan kita masih ada. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan, sebagai gereja yang sejati, sebagai jemaat Kristus, sebagai umat yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sebagai imamat yang rajani, imam-imam Allah, yang kita semuanya itu seperti di dalam Galatia 3 ayat 27 dikatakan. Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Bagaimana kita mengenakan Kristus sebagai pakaian kemuliaan, sebagai jubah kebenaran, sebagai jubah kekudusan, tetapi kita masih mengenakan tubuh daging yang belum dibongkar ini karena memang kita belum menghembuskan nafas yang terakhir. Maka kita memang kemudian akan mengalami berbagai-bagai hal yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 tadi. Karena memang sebagai orang percaya, umat pilihan, jemaat Kristus, imamat rajani, kita semua yang sudah dibaptis di dalam Kristus, maka kita semuanya mengenakan berpakaian Kristus. Dan di dalam Efesus 4 ayat 24, orang-orang percaya, umat pilihan, jemaat Kristus yang mengenakan Kristus itu dikatakan bahwa mereka di dalam Efesus 4 ayat 24 mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah pakaian orang percaya. Mengenakan Kristus, mengenakan manusia baru di dalam Kristus yang adalah pakaian kebenaran dan kekudusan, yang adalah jubah kemuliaan yang hilang karena dosa.
Ya Kristus inilah yang mesti kita kenakan, karena Kristus inilah jubah kemuliaan yang hilang karena dosa itu. Bukan pakaian yang lain. Sekalipun hari ini sistem dunia menawarkan kepada kita banyak hal. Dan sistem dunia itu masuk ke gereja dan dipakai. Banyak pemimpin gereja, dalam tanda kutip, adalah pemimpin-pemimpin agama seperti halnya orang Farisi pada konteks ketika Yesus hidup, yang berpakaian yang lain, yang mengenakan pakaian yang ditawarkan, yang diberikan oleh sistem dunia ini. Mereka nggak mengenakan Kristus, tapi mereka mengenakan pakaian yang dikatakan dalam Wahyu tadi yang sudah kita baca. Sistem dunia ini, itulah yang mereka pakai. Padahal seharusnya yang kita pakai itu adalah Kristus. Karena memang hanya Kristus itulah jubah kemuliaan yang hilang karena dosa. Ibrani 1 ayat 3. Ia, siapa ia ini? Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Makanya Adam dan Hawa pada waktu itu dilingkupi dengan cahaya kemuliaan Allah itu. Sebelum mereka jatuh dalam dosa itu. Siapa itu? Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan kalau kita semuanya itu adalah sungguh-sungguh orang percaya, dibaptis di dalam Yesus Kristus, dan memang kita sungguh-sungguh mengenakan Kristus, maka 2 Korintus 3 ayat 18 berkata begini bagi kita. Dua Korintus 3 ayat 18 berkata begini. Dan kita semuanya, yang memang kalau memang kita itu mengenakan Kristus itu, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan Yesus yang adalah roh kemuliaan itu, maka kita diubahkan, ditransformasikan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, atau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan Yesus yang adalah roh kemuliaan. Yohanes 17 ayat 22 berkata begini. Sama seperti engkau telah memberikan kepada Yohanes 17 ayat 22, dan aku, yaitu bawahnya berarti, dan aku telah memberikan kepada mereka, Yesus Kristus memberikan kepada kita, orang-orang percaya, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Memang kemuliaan itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kemudian Roma 3 ayat 23 berkata semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi bagi orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, kalau memang kita itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenakan Kristus, maka kita sejatinya adalah orang-orang yang mengenakan kemuliaan Allah. Yang Kolose 3 ayat 4 berkata bahwa
Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka kita orang-orang yang mengenakan Kristus itu, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Kristus itu di dalam kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara, beban saya, pergumulan saya di tengah-tengah jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini adalah supaya setiap kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, semakin hari itu semakin mantap dalam mengenakan Kristus di tengah-tengah kita hidup di tengah dunia ini. Amin. Tidak ada yang lain. Bagaimana kita itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kita akan memperingati 3 tahun jemaat ini Tuhan adakan. Tanggal 25 Desember nanti. 3 tahun Tuhan adakan jemaat tempat ini. 3 tahun Tuhan memberikan saya kasih karunia untuk saya memimpin, menggembalakan jemaat Tuhan tempat ini. Pergumulan saya, beban saya tidak ada yang lain. Bagaimana kita belajar dari kebenaran firman, dari Injil Kristus, supaya setiap kita yang mendengarkan Injil Kristus yang saya sampaikan, yang Tuhan izinkan untuk saya memberitakannya lewat mimbar ini, Bapak, Ibu, Saudara, sadar oleh karena belas kasihan Allah dan pertolongan Roh Kudus, bahwa hidup kita sebagai orang percaya itu benar-benar akan sia-sia kalau kita itu nggak mengenakan Kristus dalam hal apapun yang kita sedang lakukan. Apakah saya sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta, sebagai gembala, apakah anak-anak STT yang mungkin saat ini sedang kuliah, apakah mungkin pemain musik WL Singer yang sedang mungkin setiap minggu melayani, apakah yang sedang bekerja, apakah yang ada di perusahaan, apakah ada yang ada di dalam rumah, semuanya kita itu gak akan ada gunanya apapun dan akan di hadapan Tuhan itu kita itu hanyalah telanjang kalau kita nggak mengenakan Kristus. Kalau kita nggak menggunakan pakaian kebenaran dan kekudusan, jubah kemuliaan yang adalah Kristus itu. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang berpikir begini, Pak, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? How to? Contohnya seperti apa, Pak? Mengenakan Kristus, pakaian kebenaran dan kekudusan itu, jubah kemuliaan itu, contohnya seperti apa? Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mendengarkan Injil Kristus ya, apakah kurang jelas bagi kita ketika Rasul Paulus berkata, mengenakan kebenaran, mengenakan kekudusan, berjubahkan kemuliaan Kristus. Saya tidak ingin selalu ketika berkhotbah itu terjebak pada contoh yang kemudian nanti pada ujungnya, kalau seorang WL pengkhotbah, kamu harus begini, tidak boleh begini. Kalau kamu orang masih muda, kamu harus begini, tidak boleh begini. Kalau kamu seorang ayah, kamu harus begini, tidak boleh begini.
Kalau kamu seorang pengusaha, kalau kamu berpakaian kebenaran dan kekudusan, kamu tidak boleh begini, kamu harus begini. Kalau kita masih di tataran itu, maka kita sebenarnya ada di tataran hukum. Dan ketika ada di tataran hukum, kecenderungan dosa kita itu akan selalu menghindari dan mencari celah dari hukum itu. Saya mau membawa Bapak Ibu naik ke level. No, bukan soal hukum. Tuhan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu zaman hukum Taurat. Tapi kalau di dalam hati kita semuanya itu ada benar-benar ada Roh Kudus. Dan kita belajar Injil Kristus yang benar. Ketika Injil berkata, berpakaian kebenaran, berpakaian kekudusan, jubah kemuliaan Kristus. Maka kalau memang sungguh-sungguh hati kita itu oleh karena Roh Kudus, aku mau itu Tuhan. Nggak perlu ada orang yang mengajari kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Tidak perlu. Roh Kudus yang ada di dalam kita, dengan kerinduan kita untuk Tuhan, aku mau berjalan dalam kebenaran. Aku mau berjalan dalam kekudusanmu. Aku mau semakin mengenakan jubah kemuliaan itu. Roh Kudus itu akan menuntun, akan memimpin. Amin. Dalam konteks hidup kita masing-masing. Dalam konteks hidup kita masing-masing, Roh Kudus itu akan menuntun kita. Akan mengarahkan kita. Kalau aku WL, kalau aku singer, kalau aku pelayan musik, kalau aku gembala, kalau aku pengusaha, dalam semua konteks itu Roh Kudus akan pimpin kita. Tidak ada how to-nya. Ada. Anak-anak yang kuliah, dalam pergaulan, di tengah-tengah dunia yang semakin gak karu-karuan ini. Kalau kita ke mall, kita akan ketemu semakin banyak dan semakin sering dengan orang-orang muda yang ganteng, yang berpakaian bagus, tapi kemudian kita tahu bahwa mereka ini adalah kaum LGBT, terjebak dalam dosa LGBT. Bagaimana di tengah-tengah seperti itu? Bagaimana di tengah kemudian mereka ada teman-teman, saudara, atau apapun di dalam teman kuliah, ataupun siapa di dalam komunitas yang kemudian mengajak untuk melakukan ini, melakukan itu. Saya tidak pernah mengajari anak-anak saya sejak mereka kecil. Nak, kamu tidak boleh begini, kamu harus begini. Karena saya tahu dari awal, orang Kristen itu adalah orang yang sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Karena Allah itu sudah memberikan Roh Kudusnya di dalam kita, bahkan Dia sudah memperlengkapi kita dengan Injil Kristus kebenarannya. Yang kita perlu adalah hati yang sungguh-sungguh untuk kita itu aku mau Tuhan belajar. Tolong aku, belas kasihani aku. Kalau kita masih tidak boleh ini, tidak boleh itu, mohon maaf, mohon maaf. Dulu kalau saya bekerja ya Bapak Ibu Saudara, dulu 30 tahun, 40 tahun yang lalu, Tuhan pernah bawa saya untuk menjadi seorang pimpinan. Ya. Boleh sedikit cerita ya, bukan untuk sombong. Tahun 92, seingat saya waktu itu gaji saya sudah 3 juta Bapak Ibu. Ada karyawan kurang lebih 400 orang di industri garment.
Bagi saya, kalau ada staf, karyawan, yang kemudian masih harus selalu diingatkan, harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Mohon maaf. Itu nggak ubahnya seperti kita itu orang yang petani yang bajak sawah itu loh. Pakai apa? Sapi atau kerbau. Kemudian mereka dipecuti gitu kan. Iya kan? Iya. Allah menciptakan kita itu punya hati nurani. Manusia itu spesial. Punya hati nurani. Dan ketika kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus diberikan untuk tinggal di dalam hati kita, membangkitkan, menghidupkan kembali hati nurani kita yang mati. Kita cuma mau taat untuk belajar Injil Kristus. Dan oleh pimpinan Roh Kudus, kita kemudian akan dibawa, diubahkan. Tidak perlu kemudian seperti kalau dulu saya, tidak boleh begini ya, kamu harus begini, kerjakan ini ya, kerjakan itu ya. Kalau dulu saya sebagai pimpinan kepada staf saya selalu nggak pernah mau ngomong begitu, apalagi kepada anak saya. Saya ajak mereka untuk diskusi. Makanya di sini saya nggak mau. Saya dengar, misalnya saya mendengar, oh ini ada gini, 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 gini. Pak, Papa nggak mau ngomong, Pak. Gini, gini, Pak, itu Pak. Dengarkan saya ketika saya menyampaikan firman. Karena ini adalah firman-Nya dari Tuhan. Kalau saudara dengarkan, saudara akan diubahkan. Asal saudara membuka hati dan aku mau Tuhan. Hai. Memang Alkitab berkata bahwa kalau kita itu melakukan kebenaran, kalau kita itu mengenakan pakaian kebenaran, pakaian kekudusan, kita semakin mengenakan jubah kemuliaan Kristus. Memang di tengah-tengah dunia dengan sistem dunia yang Babel itu. Kenapa menggunakan kata Babel? Karena tentu kemudian Yohanes ketika menuliskan itu, dia tahu bagaimana Babel dibangun pada waktu awal kan? Bagaimana manusia mau membangun sebuah sistem yang sampai ke langit. Menyaingi Allah. Di tengah-tengah dunia dengan sistem Babelnya ini, memang kita mungkin akan menderita. Iya. Tapi lihat, saya tidak mengatakan kalau begitu sudah, gak apa-apa kamu ini. No. Mari kita baca Alkitab. 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14 berkata apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat 14. 1, 2, 3. Jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah. Apakah saya perlu menjelaskan lagi yang begini? Jadi sebenarnya kesungguhan kita di dalam Yesus Kristus itu tidak perlu ada orang yang ngoyak. Enggak. Tugas saya sebagai gembala, saya memberikan makanan yang sehat buat Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara makan makanan sehat ini, maka Bapak Ibu Saudara akan sehat.
Kenapa? Karena di dalam hati Bapak Ibu Saudara sudah ada Roh Kudus. Amin. Ada yang tidak ada Roh Kudus dalam hatinya? Bapak Ibu Saudara tinggal berkata, aku mau Tuhan. Aku mau mengenakan roh kemuliaan itu. Aku mau mengenakan jubah kemuliaan itu. Aku mau Tuhan. Dan ketika saudara makan makanan yang sehat ini, saudara akan diubahkan dari hari ke hari. Tapi kalau saudara kemudian, enggak lah, masih ini, masih itu, masih ini, masih itu, segala macam. Maka ketika seperti itu, tugas saya hanya kemudian menjadi sabar sebagai gembala. Supaya jangan ada di antara saudara yang hilang. Bukan hilang dari tempat ini, bukan. Kalau hilang dari tempat ini gampang. Maksudnya, saudara kemudian pindah ke tempat lain, di sana kemudian saudara bertumbuh, puji Tuhan. Supaya saudara tidak hilang, itu maksudnya saudara-saudara itu hilang dalam artian yang sebenar-benarnya. Karena kita semua yang ada di tempat ini, pergumulan saya, kita semua juga akan bersama-sama di surga kekal. Jangan saudara kemudian sampai di sana, loh, kok Pak Gem nggak ada di sini? Di mana Pak Gem? Hah? Di sebelah mana? Ternyata ada saudara yang salah tempat. Tempat saya sudah benar di surga kekal, yang itu yang tempatnya salah gitu kan. Dicari saya di sini, enggak ada lah. Ya. Saya akan menangis kalau saya sampai di surga kekal sana dan tidak melihat wajah Bapak Ibu Saudara. Satu saja. Maka ya, dalam segala keterbatasan yang saya miliki, dalam segala kekurangan yang saya miliki, saya terus harus tetap sabar membimbing Bapak Ibu Saudara. Khususnya orang-orang yang memang masih terus tidak mau makan makanan yang sehat ini. Karena memang dikatakan berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, jubah kemuliaan itu ada padamu. Di zaman awal-awal dulu, saya ketika masih di persekutuan doa, 40 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu. Masih kita sering mendengar bagaimana anak-anak persekutuan itu ketika kemudian kita dengan semangatnya, kemudian ada beberapa orang menjadi petobat baru dan kemudian mereka bercerita, aku diusir dari rumahku, aku nggak boleh tinggal, dan kemudian mereka, kebetulan kami waktu itu punya tempat tinggal. Persekutuan itu adalah rumah begitu, yang kemudian bisa menampung beberapa orang begitu. Dan kemudian beberapa waktu ditampung di rumah itu. Waktu itu istri saya masih kuliah di Ubaya. Karena ini memang persekutuan di dekat Ubaya. Masih ada seperti itu. Tapi hari ini mungkin semakin sedikit. Ada yang menentang Bapak Ibu Saudara karena menjadi Kristen? Ada. Mungkin masih ada lah beberapa. Khususnya yang dari seberang. Tapi kita justru kemudian menjadi orang-orang yang
Karena tidak ada tekanan, tidak ada himpitan itu. Seolah-olah menjadi orang-orang yang nyaman. Ya wis kan aku Kristen kok. Padahal ya, kalau kita itu sungguh-sungguh memang ciptaan baru di dalam Kristus. Kalau memang kita itu sungguh-sungguh adalah berjubahkan, berpakaian Kristus. Maka ketika kita hidup di bumi ini, kita itu adalah imam-imamnya Allah. Seperti ketika di dalam perjanjian lama imam-imam itu berpakaian kekudusan itu, berpakaian yang khusus itu. Maka kita ini adalah imam-imam Allah di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita setiap hari mengenakan pakaian kebenaran dan kekudusan, mengenakan pakaian kemuliaan Kristus, jubah kemuliaan Kristus itu, maka pasti kita itu akan mengalami penderitaan. Pasti. Karena memang firman Tuhan berkata seperti itu. Coba Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Penderitaannya itu akan banyak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau berjalan dalam jubah kebenaran, dalam jubah kekudusan, penderitaannya itu akan banyak. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kemudian dalam pertolongan Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus itu, Roh Kudus akan ingatkan, udah jangan lakukan itu lagi. Bukan gembalanya yang perlu ngomong, jangan lakukan itu lagi. Tidak ada gunanya kalau saya ngomong, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama orang berdosa kok. Tapi kalau Roh Kudus yang di dalam Bapak Ibu Saudara berkata, kamu anak Allah, jangan lakukan itu. Nah, itu yang benar. Kalau orang ngomong, apalagi orang tua, ini anak-anak muda nih. Kalau orang tuanya ngomong, jangan begini gitu ya. Coba siapapun lah sebenarnya. Jangan merokok, jangan apa gitu, jangan apa. Cenderungnya kita apa? Ya itulah. Apa yang dikatakan jangan malah justru yang itu yang kita lakukan. Tapi kalau Roh Kudus dalam hati Bapak Ibu yang berkata, nah, ya, kamu tidak sepantasnya lakukan itu. Dan di dalam kita itu memang sudah kita makan Injil Kristus. Roh Kudus itu akan ingatkan kita akan itu. Kalau kita nggak makan makanan yang sehat, Roh Kudus akan ingatkan apa? Apa yang Roh Kudus akan ingatkan bagi kita? Makanya makanan kita harus sehat. Yang masuk ke dalam pikiran kita itu, yang masuk ke dalam memori kita itu harus yang sehat. Supaya ketika kemudian Roh Kudus berbicara dalam hati kita, Roh Kudus ingatkan. Dia akan bangkitkan memori itu, ingatkan itu. Itulah yang selalu saya mau sampaikan di sini. Lewat mimbar ini, saya mau mengisi pikiran Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengisi memori Bapak Ibu Saudara dengan Injil Kristus itu. Supaya sewaktu-waktu Roh Kudus yang ada di dalam hati Bapak Ibu mengingatkan, maka itu akan keluar. Orang-orang Kristen, orang-orang di dalam Yesus Kristus memang adalah orang-orang yang menderita. Sebagai pengusaha, sebagai orang tua, sebagai remaja, pemuda, sebagai apapun kita dalam berbagai profesi kita. Kita tahu kok. Sementara saya berkhotbah begini,
dalam sebuah kesadaran penuh saya harus bisa sadar bahwa saya sedang mengambil kemuliaan itu untuk saya atau kemuliaan ini untuk Tuhan. Yang saya sampaikan ini sungguh-sungguh adalah isi hati Tuhan atau pikiran rekaan saya. Itu kalau saya sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar, sebagai gembala. Termasuk semua saudara yang siapapun itu, misalnya Jiji yang ada di soundman sana, apalagi yang tampil di depan sini. Apakah ini untuk eksistensiku, untuk gagahku, untuk kemuliaanku, untuk tampilku, atau aku lakukan ini untuk Tuhan? Aku kerjakan ini untuk Tuhan. Apapun, di pekerjaan, di kantor, di rumah tangga, dimanapun. Ayat yang terakhir 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 17, ayat yang terakhir. Dua Korintus 4 ayat 17. Kita baca sama-sama yuk. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Apakah kita adalah orang-orang percaya yang berkata begini? Apapun penderitaan yang aku alami di tengah-tengah dunia ini, itu hanyalah sebuah penderitaan yang ringan, yang akan mengerjakan bagiku kemuliaan kekal yang melampaui, melebihi segala-galanya. Apakah kita bisa berkata begini? Kalau kita belum bisa berkata begini, pagi hari ini, ayo saya ngajak. Tidak boleh ada pakaian lain yang kita kenakan kecuali pakaian kebenaran dan kekudusan. Tidak ada jubah yang lain yang kita kenakan selain jubah kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah tandanya kita adalah ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus. Dalam seluruh profesi dan apapun yang kita kerjakan. Amin. Ada satu lagu yang saya nggak tahu, lagu ini lagu lama sekali mungkin. Mungkin WL Singer pemain musik bisa, yuk kita akan mengakhiri ibadah kita. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Bisa semua lagu ini ya?